Segala puji hanya milik Allah. Saya ingat dulu orang tua saya kalau bicara Allah tuh selalu menggunakan siloka. Allah teh mung hiji. Tapi sanes sahiji-hiji. Tapi hijina ngahiji. Jadi Allah teh mung hiji. Tapi sanes hiji sahiji. Tapi hijina ngahiji. Dulu saya nggak ngerti. Terjemahannya bahasa Indonesianya gimana ya? Allah itu satu. Tetapi bukan satu yang satu. Tapi satu yang bersatu meliputi semuanya. Mungkin tidak tepat ya. Tetapi daripada yang lain gak ngerti, saya terjemahkan. Allah teh nyalira. Tapi sanes salira. Nyalira nate nyaliara. Gitu. Jadi nyaliara itu bahasa Indonesianya meliputi. Merasuki, meliputi semuanya. Itu kan bahasa Qur'annya begitu. Makanya kita semua ini kan sekarang sedang diliputi oleh satu energi universal yang tak terbatas. Dia yang tunggal tetapi meliputi semua bentuk yang berbeda. Makanya kalau di Al-Quran itu ada kata-kata di surat Al-Isra ayat 60. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Allah bicara sama kita. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Nah kalau kita yang berbicara, berarti mu-nya diganti dengan ku. Kalau kita yang berbicara, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi diriku. Tapi Tuhanku meliputi segala manusia. Nah dalam bahasa Sunda disebutnya nyaliara. Jadi Allah teh nyalira. Tetapi sanes salira. Tapi nyalira anu nyaliara. Jadi Tuhan itu bukan suatu pribadi. Bukan suatu sosok yang tinggal di tempat yang jauh. Lalu dirayu-rayu oleh kita. Dan selama ini kira-kira seperti itu konsep Tuhan kita. Itu namanya konsep Tuhan katanya. Dan hari ini walaupun belum mengalami, saya akan menggeser sedikit ya pada ya satu realitas sejati dalam diri setiap manusia di mana Tuhan itu bukan sekedar katanya tapi nyatanya. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita telah dipilih oleh semesta berada di sini di kajian ini dengan judul yang ini pasti adalah kebutuhan kita. Jadi tidak ada dalam hidup yang kebetulan. Ini semua adalah pilihan semesta, cinta kasih semesta. Kita dipanggil ke sini, digerakkan ke sini dengan daya semesta, diberi kemampuan duduk, diberi kemampuan melihat, diberi kemampuan bernafas,
diberi kemampuan mendengar, itu semata-mata karena cinta kasih Allah. Sudah, kamu sekarang saat ini duduk di sini. Dengarkan apa yang akan Allah alirkan. Allah mengalirkan hidayahnya tentu saja tidak goib, tetapi nyata, senyata-nyatanya lewat tangan-tangannya. Semoga saya bisa menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya untuk para sahabat semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ikut online di live TikTok. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering-sering membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dengan kesadaran itu akan menjadi hipnoterapi. Segala puji habis buat Allah, Tuhan semesta raya. Segala puji habis buat Allah. Berarti tidak ada dong buat kita. Nah, lama-kelamaan kebiasaan ingin dapat persetujuan, kebiasaan ingin orang lain setuju sama kita, kebiasaan orang lain harus hormat sama kita, kebiasaan orang lain harus menghargai kita, kebiasaan orang lain harus mengikuti apa maunya kita. Nanti luluh tuh. Nah, kalau sering menyadari kalimat itu, lama-kelamaan kita akan menjadi diri kita sendiri yang bahagia dari dalam tanpa harus bergantung pada situasi yang di luar diri kita. Jadi saya yakin ya, kalau orang sering mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan kesadaran, lama-kelamaan, dia akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang menyelinap dari dalam tanpa harus mengatur-ngatur situasi di luar. Istilah saya, kita tidak akan mudah layu dengan turbulensi eksternal. Seburuk apapun situasi di luar, tidak mengganggu kita yang di dalam. Coba bisa begitu aja, udah bagus itu ngaji. Kan kita terbiasa ya, baca bismillah biasa, betul? Baca alhamdulillah biasa. Dan lucunya, kita ini baca alhamdulillah kalau mendapatkan yang diinginkan. Kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, padahal itu diingini oleh Allah untuk kebaikan kita, kita tidak pernah baca kalimat itu. Jadi sudah ada dualitas dalam diri kita. Dan kita ini selama ini membaca kalimat alhamdulillah itu menendang dan mencengkram. Situasi yang kita inginkan hadir, kita bilang alhamdulillah. Situasi yang tidak diinginkan hadir, walaupun itu untuk kebaikan kita, untuk pertumbuhan jiwa kita, jarang mengucapkan itu. Itulah sebetulnya, syukur kita itu masih belum utuh. Masih terjebak oleh penilaian benar salah, baik buruk. Saya setiap kali kajian selalu mengajak kita, yuk kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca dengan kesadaran. Oh, saya memulai kajian ini atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua yang terjadi di kajian ini berarti ya Allah sedang mengingatkan saya supaya saya setiap saat menjadi tangannya. Saya tidak boleh membuat rencana-rencana baru dalam hidup saya. Saya harus ikut pada rencana Allah menciptakan saya. Gitu enggak kalau baca bismillah? Kayaknya enggak deh. Ya, yang penting kan nanti di akhirat dapat pahala. Rasanya kalau udah mengucapkan kalimat-kalimat itu, rasanya sudah cukup soleh menurut pengakuan kita. Dan kita mulai menjustifikasi orang lain yang tidak mengucapkan kalimat itu. Walaupun mereka dari sisi karakter, dari sisi sifat sudah mewarisi itu. Karena kita masih terjebak satu penyakit, namanya penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu ya
memahami sesuatu, melakukan sesuatu hanya kulit luarnya saja. Tidak tahu esensi yang sesungguhnya. Oke. Makanya bersyukur hari ini kita bisa menghadiri kajian ini. Jadi kajian ini judulnya adalah katanya belum tentu sama dengan nyatanya. Ulangi ya. Katanya belum tentu sama dengan nyatanya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak kita untuk jujur. Jujur ya. Sebetulnya kita ini selama ini mengimani sesuatu hanya berlandaskan katanya atau nyatanya. Pernah nggak berpikir, kalau yang saya percayai itu katanya, kan katanya itu ada dua. Katanya. Siapanya di sini? Orang lain kan? Betul nggak? Nya itu kata ganti orang ketiga. Jadi kalau katanya berarti kata orang. Pernah nggak berpikir? Kan orang ini juga kata orang lagi. Orang ini kata orang lagi. Nah orang ini kata orang lagi. Coba. Rantai katanya itu panjang apa pendek? Panjang. Nah kita termasuk masuk di rantai itu. Ikut menyebarkan katanya lagi. Kira-kira kalau yang dikatakan itu dusta dan kebohongan, masuk gak kita? Berjasa gak kita untuk masuk dalam rantai katanya itu? Masuk gak? Masuk. Apa tidak ingin gitu mengimani sesuatu itu berdasarkan nyatanya? Tidak ingin gitu? Sepanjang kita masih percaya katanya, maka kita akan jauh dari nyatanya. Ulangi ya. Sepanjang kita masih percaya pada katanya, berarti kita masih jauh dari nyatanya. Tapi kalau saat ini, hari ini, saat ini, kita stop berbicara. Saya tidak percaya lagi katanya. Berarti di sini sudah terjadi namanya hari kebangkitan. Apa yang bangkit? Kesadaran. Kesadarannya bangkit. Makanya begitu mengalami hari kebangkitan, kesadaran saat ini, maka kita akan memasuki hari baru. Akan memasuki dimensi baru, pemikiran baru. Paham yang saya maksud? Oke. Saya dulu juga begitu. Saya waktu kecil, kalau belajar rukun iman, itu sama orang tua saya, kan diajarkannya begini. Rukun iman ada 6. Kan gitu. 1 percaya kepada Allah. 2 percaya kepada malaikat Allah. 3 percaya pada kitab. 4 percaya kepada Rasul. 5 percaya kepada qada dan hari kiamat. Yang ke-6 percaya kepada qada dan qadar. Nah saya tanya bapak saya, kok bapak tahu rukun iman ada 6? Kan kata bapak juga tahu dari bapaknya bapak saya. Gitu. Nah ada terbesit dalam diri saya. Kita harus iman kepada Allah. Sementara Allah yang harus saya imani, kan Allah kata bapak saya. Kan bapak saya juga Allahnya, Allah kata bapaknya lagi. Nah saya nggak mau, ya nggak mau. Ya. Saya saat itu ya mendengarkan apa yang disampaikan bapak saya, tapi saya tidak ujug-ujug percaya pada apa kata bapak saya. Karena itu kan baru katanya. Makanya saya bertekad ingin mengalami nyatanya. Ternyata luar biasa ya. Apa yang saya dengar dari bapak saya sebagai katanya kok berbeda dengan saya alami sebagai nyatanya.
Dulu katanya Allah tuh maha gaib, kata bapak saya. Setelah saya mengalami, ternyata Allah itu bahkan maha nyata. Bahkan kemanapun kita memalingkan wajah, tidak ada wajah lain kecuali wajahnya. Sesuai dengan yang dikatakan di Al-Quran. Walillahil masyriqi wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kata Allah. Meliputi. Dia bukan seorang pribadi. Dia meliputi. Dia energi universal yang maha tunggal. Yang meliputi seluruh ciptaannya. Kemanapun kamu memalingkan wajah. Tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajahnya Allah. Nah itu tuh tidak cukup ya dengan katanya. Harus digeser ke dalam dimensi nyatanya. Sudah begitu enggak imannya? Belum? Belum? Terus mau sampai kapan begitu? Kita percaya pada malaikat. Malaikat dijelaskan, katanya malaikat begini. Bagaimana kita bisa mengimani yang katanya? Kalau kita belum tahu nyatanya. Kita harus percaya pada kitab. Kitab itu katanya begini. Sampai saya dulu bingung. Saya tanya bapak saya. Kitab itu yang wajib diimani ada berapa, Pak? Bapak saya bilang ada 4. 1 Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. 2 Taurat diturunkan pada Nabi Musa. 3 Injil diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kalau diturunkan ada yang menurunkan kan? Betul? Gitu. Yang menurunkan siapa? Ya Allah. Yang menerima siapa? Yang 4 tadi. Terus bapak saya mengajarkan, katanya Nabi dan Rasul ada 25. Ah, mulai bingung otak saya. Ya, berarti ada Nabi dan Rasul yang tidak diberi kitab. Lah ceramahnya pakai apa? Saya, kalian mah gak begitu. Kalian mah kitabnya 4, nabinya 25 gak protes. Kalian mah hebat. Hebatlah kalian tuh, damai aja. Kalau saya kan protes otak saya itu. Kitabnya 4, nabinya 25. Gitu kan? Nah ini yang mengutus diajari Nabi dan Rasul siapa? Kalau gak ada kitabnya. Karena saya pikir kitab itu jirimnya. Itu seperti Al-Quran, seperti Injil gitu. Jirimnya seperti itu. Kan katanya begitu. Makanya saya mencari. Sebenarnya kitab yang sejati itu seperti apa? Yang disaksikan para Nabi dan Rasul itu seperti apa? Sampai ada firman Allah dalam Quran yang mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, 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 kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Semua nabi, semua rasul disuruh baca kitabnya. Sementara kita tahu kitab cuma 4, jirimnya. Berarti ada kitab yang diterima oleh para nabi dan rasul, yang di luar, yang jirim itu. Nah yang mana itu? Lalu timbul pertanyaan kan, apakah Nabi Muhammad saat itu membaca tulisan Arab gitu? Lalu dihafalkan kemudian disampaikan kepada para sahabat. Lalu bagaimana mekanisme wahyu itu turun? Akhirnya saya jadi mencari kebenaran itu. Karena mencari yang mendapat. Yang tidak mencari tidak akan mendapat. Lalu sampai pada satu pemahaman, oh ternyata wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Itulah kitab sejati. Dan ketika getaran-getaran itu ditangkap oleh receiver yang bisa menerima getaran itu, timbullah yang namanya pemahaman. Pemahaman adalah informasi. Sama seperti kita sekarang. Bisa menangkap WA, bisa menangkap video, bisa menangkap kiriman foto. Kan sebetulnya getaran itu. HP saya memancarkan frekuensi. Diterima oleh HP yang cocok frekuensinya. Lalu video saya terkirim ke sana. Gambar saya terkirim ke sana. Kan yang terkirim ke sana energi. Dan oleh alat komunikasi energi dirubah lagi. Menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicerna. Mekanismenya seperti itu. Nah inilah pentingnya kita mengimani sesuatu itu yang
nyatanya, bukan sekedar katanya. Kira-kira judul ini bisa dicerna? Oke. Yang lain lagi. Kita disuruh mengimani Rasul. Ya kan? Ya toh? Padahal kita tidak hidup sejaman dengan para Rasul itu. Betul enggak? Gitu. Kita disuruh mengimani Rasul, tapi kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh para Rasul. Coba Bapak Ibu, saya tanya, mana yang bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Cerita Ibrahim atau menjadi Ibrahim? Nah, terasa bedanya? Beda kan? Kalau cerita Yunus berarti kita cuma cerita, oh dulu Nabi Yunus pernah mengalami ini. Salah satunya Nabi Yunus pernah ditelan ikan. Kan itu katanya. Apakah Nabi Yunus benar-benar ditelan ikan nyatanya? Apakah itu cuma simbolik? Padahal di Quran Allah mengatakan watil kal amsalu nadribuha linas wa ma yaqilulha illal alimun. Aku berbicara kepada manusia dengan perumpamaan, simbolik. Dan tidak ada yang mengerti perumpamaan itu kecuali orang yang punya ilmu. Pertanyaannya, apa ilmunya? Supaya saya bisa memahami yang sebenarnya. Makanya cari ilmu gak usah banyak-banyak. Cari yang kunci-kunci aja. Tapi kunci itu menyampaikan kita untuk learning to do, bukan learning to know. Learning to know, belajar untuk tahu apa kata orang. Kalau learning to do, belajar untuk mengalami langsung. Berarti kalau sudah mengalami langsung, kita bukan apa kata orang, apa kata saya sebagai pengalaman. Gak pengen gitu? Kayak gitu. Saya gak mau cerita, oh dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhan. Karena Nabi Musa ingin bertemu Tuhan. Karena Nabi Musa ingin mengimani Tuhan. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya tidak puas dengan katanya. Saya tidak mau menceritakan Musa. Saya ingin menjadi Musa. Ya saya cari ilmunya. Gimana caranya? Saya bisa mengalami yang dialami Musa. Gitu. Sehingga apa yang ditulis di Quran itu bagi saya bukan katanya, tapi nyatanya. Makanya tidak bisa sekarang diombang-ambing lagi keimanan saya oleh situasi di luar. Karena sudah mantap. Karena saya bukan katanya, tetapi nyatanya. Dan semua yang ditulis di situ harus dialami sebagai satu pengalaman. Itu nyatanya. Tatkala Musa datang pada waktu yang ditentukan, gitu kan ayatnya. Lalu Musa bermunajat kepada Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau agar aku dapat melihatmu. Lalu apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke gunung ini. Malah diseliuh lihat gunung. Apa gunung? Kalau katanya gunung itu ya sesuatu yang di luar kita. Yang kita saksikan. Gunung Galunggung, Gunung Gede. Gunung Cikuray. Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Ciremai. Kan taunya gunung itu. Tapi coba pikirkan. Kan Musa ingin melihat Tuhan. Masa Tuhan malah justru menyuruh Musa melihat gunung? Berarti gunung yang di situ bukan sesuatu yang sebenarnya. Itu simbolik. Simbolik dari apa? Simbolik dari tempat. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan. Dan tatkala ya, Tuhan bertajali di gunung itu. Gunungnya hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Dan ketika Musa sudah sadar lagi, Musa berkata, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Musa saja mengalami iman bukan katanya. Tetapi nyatanya sudah mengalami sendiri. Hebat ya kalian ini. Bisa iman katanya. Kalau saya nggak bisa. Sama ketika saya diajarkan ya
Harus percaya pada qada dan qadar. Kan saya memahami qada dan qadar dari katanya, kata bapak saya. Saya tanya sama bapak, yang menentukan rezeki siapa Pak? Allah. Gimana cara Allah menentukan rezeki? Kata bapak saya, dulu ya ada orang miskin, ada orang kaya. Lah, emang punya? Emang mau bapak punya Allah kayak gitu? Gimana kalau bapak bagian yang miskin? Tetangga bapak bagian yang kaya. Diyakini itu sebagai diatur-atur sama Allah. Saya waktu kecil aja gak percaya. Allah macam apa? Katanya maha adil. Ternyata begitu saya sudah besar, sudah sadar, saya tidak mau lagi dengan katanya, saya mencari. Sebenarnya gimana sih konsep qada dan qadar itu? Tertanya ketemulah ilmunya. Kata Allah, aku bergantung sangkaan hambaku. Kalau kamu berpikir sulit, hidupmu akan sulit. Kalau kamu berpikir mudah, hidupmu akan mudah. Kamu berpikir uangmu sedikit. Kamu berpikir hidup penuh perjuangan, hidupmu penuh perjuangan. Ternyata semua kreatornya adalah kita sendiri. Allah itu menentukannya bukan membagi-bagi rezeki ini sedikit, ini banyak. Dia menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tetapi dia memberi bergantung pada pikiran kita, perasaan kita, usaha kita. Kalau begitu kan masuk di otak kita. Adil kan Allah. Betul enggak? Coba. Orang lain masih tidur, kamu sudah bangun. Orang lain sudah pada tidur, kamu masih bangun. Ya beda dong rezekimu. Orang lain sekolah, kamu enggak. Orang lain ikut pelatihan-pelatihan tentang pemberdayaan diri, kamu enggak. Setelah itu tiba-tiba nyalahin Allah. Ini sudah takdir, rezeki saya segini dari Allah. Masa iya? Coba. Percaya enggak kalau Allah itu suka mengazab? Percaya enggak Allah suka mengutuk? Percaya enggak Allah ngasih musibah? Kan itu katanya. Sedangkan di Quran Allah mengatakan segala musibah itu lahir dari karya tanganmu sendiri. Tapi kita sering bilang seolah-olah musibah itu dari Allah. Tuh. Kalau kita percaya musibah dari Allah, kamu akan dapat musibah terus. Sama dengan orang percaya, kalau sakit dari Allah enggak sembuh-sembuh. Padahal di Quran tidak ada Allah sumber penyakit, yang ada Allah sumber kesehatan. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Yang saya baca di Quran begitu. Allah itu sumber kesehatan. Sakit itu karena ketiadaan sehat. Dan kenapa sakit? Tanya dirimu sendiri. Apa yang kamu makan? Bagaimana pola hidupmu? Ya. Coba, ini sedang pada puasa ya. Ya puasa menahan lapar maksud saya. Ya itu juga bagus daripada yang tidak. Karena sudah dibuktikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Itu adalah pemenang hadiah Nobel yang temuannya tentang autopagi, autolisis. Autopagi, autolisis ya. Atau autopagisom. Jadi kalau kita makan tadi jam 4 sahur. Itu setelah makan itu kita tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Berhenti tuh, lumayan tuh sampai jam 12. Semua makanan yang dimasukkan ke perut tadi jam 4 itu dituntaskan oleh tubuh kita. Karena ternyata tubuh kita itu menyelesaikan satu jenis makanan itu perlu waktu 8 jam. Itu temuan Profesor Yoshinori Ohsumi, orang Jepang pemenang hadiah Nobel. Gaul dikit ya. Gaul dikit. Ini baru cerita puasa dalam aspek fisik ya. Aspek jasmani. Saya belum berbicara puasa dalam aspek rohani. Karena puasa bukan bahasa Arab. Puasa bahasa Pali. Dari kata upavasa. Nah itu harus dikupas itu. Kalau mau ngerti isinya. Tapi topik kita bukan yang itu hari ini. Ini nyerempet-nyerempet aja dulu sedikit. Nah jam 12 stop tuh. Makanan sudah selesai. Makanya tubuh ini nganggur. Nah saat itu sel-sel dalam tubuh kita lapar.
Akibatnya ya, sel-sel yang lapar itu akan menjadi sapu raksasa yang disebut dengan autofagisom. Dia akan memakan sel-sel mati sampai jam 6 sore. Kan lumayan kan? Sehingga orang kalau melaksanakan puasa yang menahan lapar ini, lumayan itu ya, akan mengalami regenerasi sel secara medis. Ya tidak mungkin ada perintah yang sembarangan dari agama. Dan semua itu bagus. Makanya bukan hanya kita yang menjalankan puasa menahan lapar. Di agama lain pun banyak yang melaksanakan yang sama. Cuman waktunya aja tidak diberitahukan kepada kita. Banyak saya punya teman-teman yang melakukan itu. Yang berbeda keyakinan dengan kita. Puasa yang itu, karena itu bagus. Bahkan ada yang namanya intermittent fasting. Bahkan puasanya diperpanjang. Jadi hampir 18 jam. Itu. Makanya tubuhnya mengalami regenerasi sel. Bagus. Nah, ketika makanan dikurangi, apalagi yang dikurangi adalah glukosa, apa yang terjadi? Cadangan-cadangan lemak dalam tubuh itu dikirim ke hati. Nah, oleh hati cadangan itu diproses menjadi zat kimia namanya keton. Nah, keton itu adalah zat kimia yang dibutuhkan buat otak kita supaya otak kita mengalami kecerdasan. Kecerdasan otak kita itu tertahan oleh keton. Pernah dengar itu? Ya pernah di sini kan sekarang. Karena kita itu kadang-kadang menjalankan puasa yang menahan lapar aja tidak mau tahu sebetulnya alasannya apa. Apalagi kalau puasa dalam konteks spiritual. Nah itu yang disebut dengan upavasa. Itu yang disebut dengan saum. Makanya saum itu definisinya ya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Itu dalam hadis qudsi. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil. Makanya segera akan berbuka, namanya takjil. Takjil itu bukan candil, bukan kolak. Ini takjil jadi judul makanan. Takjil itu segerakan. Segerakan apa? Kalau kita masih tertutup, segerakan berbuka. Supaya hidupmu jadi benar. Gitu. Kalau sudah berbuka, tahan. Menahan namanya imsak. Ini karena masalah kita adalah percaya pada katanya. Tidak mau mencari yang nyatanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Percaya pada hari kiamat. Kan kiamat bahasa Arab. Kiamat itu kata qiyam. Dari kata qiyam itu apa artinya? Kan bangun. Qiyamul lail, bangun tengah malam. Loh kok kiamat jadi hancurnya alam semesta. Itu simbolik. Untuk mengalami kebangkitan rohani harus ada yang dihancurkan. Apa? Kehancuran jasmani. Coba perhatikan. Bapak Ibu yang ngaji ke sini. Ini kan mantan-mantan yang sudah mengalami kehancuran. Betul nggak? Bisnis hancur dulu. Betul nggak? Tubuh sakit dulu. Keluarga berantakan dulu. Betul nggak? Iya. Setelah itu kemudian mengalami kebangkitan kesadaran. Memangnya untuk kebangkitan rohani itu harus mengalami kehancuran jasmani. Lalu kenapa kiamat diartikan sebagai hancurnya alam semesta? Alam semesta ini luas, hadirin. Ini di galaksi Bima Sakti aja, yang kayak bumi kayak kita, planet kayak kita, jumlahnya ada 250 miliar. Itu planet yang kayak bumi ini di satu galaksi, sedangkan galaksi itu miliaran. Yang disebut dengan hancurnya alam semesta itu yang mana? Bumi ini hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Saking banyaknya planet. Apalagi yang hilang kalian. Gak direken. Kalau bumi ini hilang, konstelasi astronomi tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu, belajar sedikit ya.
Bumi kita ini gedenya cuma sejuta dari matahari yang kita saksikan. Matahari yang kita saksikan tuh besarnya 1.000.000 kali bumi loh. Dan yang lebih besar lagi dari matahari itu jumlahnya miliaran. Lebih besar dari matahari itu miliaran kali, jumlahnya pun miliaran lagi. Kan kita ini selama ini kurang pengetahuan. Dikiranya dunia teh ngan ieu we, bumi dan matahari. Ada bulan, kadang-kadang nongol, kadang cuman gitu kan di otak kita. Ya Allah. Makanya kalau ujian sarjana fisika, saya pengujinya, saya suka ngetes mahasiswa. Udah semester 8, udah mau dinobatkan jadi sarjana. Coba kamu ke depan. Pegang kapur. Coba gambar bintang. Ini mahasiswa semester 8 mau sarjana nih. Begitu suruh gambar bintang, persis kayak gambar bintang waktu TK. Saya bilang kamu 4 tahun lagi kayaknya harus. Kan harusnya bintang tuh bulat. Atau kalian juga baru sadar sekarang? Ya Allah, tayu, iya. Ya ilmu katanya semua, jangan-jangan. Aduh. Saya harus ngajarnya dari mana yang model kayak gini coba. Disuruh gambar bintang, mahasiswa, sarjana, kayak di TK bintang kayak gitu. Aduh, harusnya kan bulat bintang itu. Yang gambar gini itu katanya, yang nyatanya kan bulat. Saking jauhnya itu bintang, maka datang ke bumi, kelap-kelip, digambar di bumi jadi kelap-kelip. Kan nyatanya bulat. Ini yang ketawa kencang juga. Jangan-jangan kalian juga tahunya bintang tuh begitu. Ya Allah. Ini saya belum naik-naik dari judul. Ini masih ada yang penasaran di sini ya. Bayangkan. Padahal kelap-kelip itu saking jauhnya. Cahaya itu bisa berjalan dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahaya itu berjalannya 300 juta meter loh per detik. Bayangkan betapa jauhnya jarak dari matahari itu bintang. Contoh bintang itu matahari. Cuman yang matahari ini dekat ke bumi. Hangat. Kalian bisa moyan. Moyan unggal isuk. Kalau di kampung saya namanya MUI. Moyan unggal isuk. Di kampung saya. Kalau mau ke mana? MUI. Nah, ke mana? Moyan unggal isuk, cari vitamin D. Ya di matahari ini kita bisa moyan. Karena deket. Nah yang kayak matahari itu saking jauhnya, ke bumi aja cuman kelap-kelip. Gitu enggak? Saking jauhnya. Betapa tak terbatasnya alam semesta. Bumi yang ini, yang kita diami ini, ya Allah. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Jadi kalau kita mengatakan kiamat hancurnya alam semesta, pahami lebih dalam lagi. Yang mana yang hancur? Dan tidak pernah ada di Quran mengatakan Allah Maha Penghancur. Yang ada Allah Maha Pencipta. Jadi kiamat itu apa? Memang kiamat itu hakikatnya kebangkitan rohani. Dan semua orang yang akan mengalami kebangkitan rohani pasti akan mengalami kebangkrutan dulu jasmani. Gak ada pejabat ngaji. Nanti kalau udah pensiun. Geus teu kapake deui kakara sadar. Bade maut. Betul gak? Gak ada. Di tempat gini gak ada. Orang yang sedang dunianya luar biasa mabok. Gak ada. Saya bukan mengatakan kalian yang kesini semuanya begitu ya. Tapi ya insya Allah lah 95% begitu. Saya dulu kalau di Bali ya ikut meditasi kan suka wawancara. Ya begitu wawancara, ibu dari mana? Nah, udah mulai air matanya 1 tetes dulu, gitu. Baru tanya gitu aja, dari mana? Nah nanti air mata yang sebelah kiri juga datang lagi. Baru mulai cerita, sebenarnya udah mulai curhat. Iya, saya tanya lagi ibu yang lain. Ya rata-rata di kelas meditasi, di kelas healing, itu orang-orang yang sudah terluka.
Rata-rata sih, bukan berarti yang ngaji di tempat saya ini terluka semua. Ya, enggak terluka, cuma bolong aja. Paham ya? Nah, jadi itulah bedanya katanya dan nyatanya. Yuk kita sekarang buka dulu sedikit rahasianya. Setuju nggak dengan saya? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Tapi kalian percaya. Asal kata medsos, asal kata TikTok, apalagi kata orang yang bajunya pakai ini itu, pakai dandan itu ini gitu. Makin dandannya serem, makin percaya. Orang kayak saya, gak pakai peci, gak dipercaya. Pada saya itu sedang mengajarkan, sebetulnya gak pakai peci ini. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak tercover. Cover itu bahasa artinya kafir. Maka saya gak pakai cover. Supaya tidak kafir. Saya sebetulnya ingin mengajarkan bahwa keterbukaan pikiran itu adalah simbol. Karena kalau kita tidak terbuka pemikiran, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Makanya saya begini itu ada alasan. Kenapa saya begini? Ya saya ingin mencerminkan bahwa saya ini adalah manusia bebas yang terbuka. Terbuka, makanya tidak ada tutupnya. Jadi yang tahu alasan saya dandan kayak gini, ya saya sendiri. Anda tidak boleh menilai saya. Coba kalau saya bagi-bagi beras. Saya panggil Kompas TV, RCTI, Indosiar. Biar meliput. Kalau saya hari ini sedang bagi beras. Ria apa tidak saya? Ria apa tidak? Kalian ngaji dari dulu kayak gini hasilnya. Gak nanya sama saya langsung bilang saya ria. Harusnya nanya dulu sama saya. Apa alasan saya memanggil kameramen? Alasan saya kalau kita punya kekayaan yuk kita bagikan. Lihat kebahagiaan pada orang-orang yang menerima. Memberi bukan memberi orang lain. Tapi memberi adalah memberi diri sendiri. Itu niat saya. Loh kalian bilang saya ria. Ini ngaji di mana? Itu ngaji katanya tuh hasilnya kayak gini. Gampang menilai orang. Lah yang tahu saya pengen diliput kan cuma saya. Betul. Ini kebiasaan memasuki dimensi orang lain. Yang kita sendiri tidak tahu. Ini lebih payah lagi. Kita dengar katanya si A itu begini. Percaya nggak? Kalian suka percaya. Gak kenal gak apa tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya. Bilang sama saya. Padahal udah lama 2 tahun kerja sama saya. Digaji sama saya. Bahkan kalau gak masuk itu. Karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang. Kalau gak kerja dapat uang. Gak masuk pun saya gaji. Asal gak masuknya cuma sehari. Kalau 2 tahun ya gak digaji. Dia itu pengen keluar. Kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba. Dia itu memang ya pegawai saya. Tapi dia gak kenal saya kan. Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Gak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik. Bahkan saat dia tidak kerja pun saya bayar. Dia sudah tertutup penglihatannya. Udah tidak bisa melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat katanya.
Dia sudah tidak melihat lagi nyatanya. Ada satu peristiwa nih di negeri antah berantah ini. Jadi ada masjid terus ada listrik. Nah ternyata listrik dari masjid itu pada disalurkan ke rumah-rumah tuh. Rumah-rumah. Makanya ketua DKM-nya bingung. Nyalain masjid lampu masjid itu cuman malam aja. Tapi bayar listriknya mahal. Ternyata yang rumah-rumah sekitarnya itu pada ngambil dari masjid. Lumayan kan, gratis. Dibayarkan umat. Bahkan ada yang jualan lagi. Ada yang buka bengkel lagi. Itu ngambil dari situ. Saya perhatikan, ini di negeri sana. Saya perhatikan orang-orangnya jadi imam. Kalau bicara, Masya Allah. Wah, gitu. Kayak gitulah model-modelnya. Tapi nyuri listrik. Bingung saya. Saya cuma bingung Allahnya di mana gitu. Tapi kalau menghujat orang lain, luar biasa. Ini bukan di dunia ini ya, sekali lagi. Di negeri antah berantah. Ini katanya. Ulangi, katanya belum tentu benar, setuju? Oke, nyatanya pasti benar. Setuju? Yuk sekarang, mau katanya, mau nyatanya? Cari. Buktikan. Masa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katanya suka menghukum. Katanya suka mengazab. Allah yang katanya, itu Allah versi yang bicara. Bukan nyatanya. Setuju gak dengan saya? Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nyatanya tidak pernah menghukum. Tidak pernah mengazab. Tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya. Kalau mengingatkan kita itu karena begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman. Azab apalagi, kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya? Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Enggak kebangetan gitu. Betul enggak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang bijak. Percaya pada apa yang belum terlihat. Sampai dia bisa melihat yang dia percayai. Jadi artinya bolehlah katanya sementara waktu. Tapi harus sampai pada nyatanya. Ternyata yang mengejutkan nanti. Begitu sampai di nyatanya. Apa yang katanya itu berbeda dengan nyatanya.